Oke guys, yang belum subscribe, subscribe dulu, loncengnya bunyiin. Pokoknya subscribe dulu karena subscribe itu gratis, gratis, gratis guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Ukas Official. Hari ini ada tamu yang sangat spesial sekali di konten ngobras ngobrol bareng Ukas. Di sini ada tokoh seniman Indonesia yang memang sudah lama tidak terdengar di depan publik. Oke, kita langsung tanyain aja sama orangnya. Selamat sore, Kang. Sama Kang ATM. M itu apa? M. Kalau M-nya itu Mamat. Oh, Kang AT Mamat namanya. Tapi kalau dikenalnya generasi tahun 70-an, 80-an ya. Pasti di dunia label musik, di Sony Musik, terus juga di Blackboard, terus juga di Musika. Banyak lagi label-label besar yang memang banyak bekerja sama dengan AT ini untuk membuat karya-karya yang baru yang memang disuguhkan banyak artis nasional Indonesia, ya kan, karya-karyanya beliau. Oke, kita ngobrol santai aja, Kang. Di channelnya Ukas seperti ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi, Kang, hari ini. Kita satu kota, beda generasi, tapi ya di tahun 2020 ini kita bisa ketemu, alhamdulillah silaturahmi. Oke, untuk lebih dekatnya dalam ngobras ini, ngobrol bareng Ukas, menggali sesuatu hal yang memang publik tidak tahu. Banyak artis-artis terkenal dengan jembatannya membawakan karya-karyanya Kang AT ini. Jadi ya mudah-mudahan pencinta musik juga sangat mengapresiasi sekali dengan karya-karyanya Kang AT ini yang memang masih produktif. Banyak lagu-lagu artis-artis. Kita akan ulas sedikit. Artis dulu tuh tahun berapa, Kang, ya? Tiroli Bells itu Sekitar tahun 90-an ya. 2000 pada masanya terkenal banget Tiroli Bells itu, membawakan karya Akang juga ya. Kalau nggak salah lagunya Kasih atau apa ya? Kasih. Juga ada lagi Edwin Rebels juga ya. Terus juga ada Nadila, ada Nia Mirella, terus juga ada Boyen ya, artis dangdut ya. Terus juga ada lagi Inka Kristi. Wah, lagunya itu apa sih, Kang? Kalau Inka Nyanyian Jiwa kalau nggak salah ya. Dan banyak-banyak lagi label-label di sana, ada game, terus juga ada banyak banget deh di sini, ada data-datanya. Mungkin suatu saat nanti Ukas akan datang ke rumah Akang, lihat piagam-piagam penghargaan-penghargaan, termasuk di televisi itu yang lagu apa sih anak-anak itu, Kang? Andaikan Aku Punya Sayap. Andaikan Aku Punya Sayap, beberapa kali dapat penghargaan tuh, Kang ya. Lagu terpopuler atau lagu apa itu, Kang? Dulu pernah, ya emang lagu terpopuler itu. Udah beberapa kali dibikin single lagi, berulang-ulang itu sampai. Itu di TV apa, Kang? Dulu di Indosiar, Indosiar Junior dulu yang bawain Damai. Terus di RCTI, Idola Cilik. Oh iya. Juga. Terus ada artis siapa yang kemarin tahun berapa tahun belakang. Saking banyaknya ya, kelupaan. Ada di YouTube itu banyak sekali yang orang pakai. Ya, memang, Kang, sekarang kan dunianya literasi digital ya. Memang sekarang udah, kalau ditarik ke belakang itu masa-masa saya di radio gitu ya. Kalau ada artis baru masuk label, promo pertamanya pasti talk show di radio gitu ya. Terus juga di media cetak, televisi. Dan kalau tahun sekarang kayaknya orang udah bisa ngeproduksi sendiri, bahkan menjadi eksekutif produser sendiri, punya label sendiri. Label juga sekarang sudah ada label digital gitu ya. Iya, publishing. Perjuangannya panjang. Kebetulan Kang AT ini aslinya orang Garutnya di Kadungora. Saya orang Garut, asli juga lahir di Bandung, Kang. Ya, baru hari ini kita alhamdulillah bisa silaturahmi, ketemu. Nah, di sini saya akan membuka lebar hanya di channel Ukas. Tahu seberapa dalam karya-karyanya Kang AT ini dibawakan sama artis-artis dulu ya, terdahulu ya. Apalagi yang anak-anak itu, Kang. Saya sangat tertarik sekali. Sekarang kan udah jarang sekali
pencipta untuk khususnya bagi anak-anak gitu kan. Kadang sekarang anak-anak kalau ya momen sekarang Agustusan itu banyak lagu-lagu dewasa gitu kan. Menurut Akang gimana Kang perubahan zaman ini ketika ya esensinya menjadi seorang pembuat lagu, pencipta lagu, itu melihat kondisi hari ini gitu Kang dibanding kondisi zaman dulu itu Kang? Kalau saya lihat emang dunia lagu anak-anak ini bukannya tidak ada, tapi karena mungkin pengaruh teknologi jadi porsi lagu anak-anak itu minim ya, kayak dulu itu banyak sekali produk zamannya siapa Bapak Tebo, banyak lah. Jadi banyak produksi porsi untuk anak, tapi sekarang kayaknya kebanyakan lagu-lagu dewasa ya. Ini kan kita di media itu makin terbuka nih kan. Iya. Zaman dulu makin banyak peluang lah untuk para seniman gitu. Kalau dulu kan identiknya masa-masa Akang, mungkin masa dulu ketika ada band baru, dia pengen jadi artis terkenal, bikin karya, rekaman, bikin sampel gitu ya, berupa track gitu, dikasihin ke label, didengerin sama label, diterima atau enggak gitu. Seperti itu gitu. Kalau sekarang kan orang udah bisa bikin sendiri gitu karya-karya itu. Diem rumah deket kali juga gitu ya, di gunung aja yang penting sekarang punya internet, punya tempat produksi atau apa, bisa upload di situ kan, di YouTube langsung jadi artis. Susah ke Jakarta. Tapi memang kondisi di sini kelihatan lebih fair gitu ya, hukum alam lah. Siapa yang punya karya terbaik akan bisa viral, booming. Tapi Akang masih bikin lagu nih Kang? Alhamdulillah sampai sekarang semangat menulis itu nggak pernah berhenti. Alhamdulillah, mungkin ya Tuhan masih memberi ide. Makanya saya manfaatkan untuk ya minimal 1 minggu 1 lagu lah bikin. 1 minggu 1 lagu. Satu lagu. Sekarang stok lagu masih banyak kan? Alhamdulillah. Ada berapa ratus kan? Di rumah itu kalau lihat di buku itu udah hampir ratusan masih ada stoknya. Luar biasa. Dengan berlainan genrenya ya. Akang itu ya ada yang dibawakan sama Boyen gitu. Dangdut juga bikin juga ya? Dangdut juga bikin. Kalau Boyen yang kemarin justru lagu depannya itu lagu saya yang labelnya lagu pop. Lagu dangdut ciptaan teman saya Rahmat AS. Depannya lagu labelnya lagu saya. Nah Kang, melihat kondisi hari ini, ketika membuat karya diri ngupload sendiri di YouTube atau tetap lebih enak bergening sama label-label gitu kan, seperti yang dulu-dulu? Kalau untuk sama label kayaknya saat ini label juga jarang produksi, nggak ada produksi. Paling-paling ya untuk saat sekarang memang arah ke YouTube. Saya sebetulnya udah telat sih, saya baru mulai, bahan sih udah banyak, tapi ya itu saya cuma memanfaatkan waktu aja untuk berkarya terus. Tapi yang kontrak yang ada yang diperpanjang atau enggak, masih ada nggak sama label yang sekarang kan? Ada. Label apa kan? Ada label Musika. Musika masih ya? Masih. Baru kontrak atau perpanjang? Perpanjang kontrak. Perpanjang lagi, luar biasa. Karyanya masih dipakai sama label besar. Kita masih ada hubungan gitu sama label besar masih ya. Masih sharing. Oke, sekarang ada masih banyak ratusan karya beliau. Ini cara bikin lagu Kang, trik dan tipsnya seperti apa sih sampai bisa banyak begitu Kang bikin lagunya? Orang kan kadang sekarang anak-anak muda apalagi gitu ya, referensinya lihat tutorial YouTube atau apa. Akan bikin juga tutorial untuk bikin lagu gitu. Cuman baru satu ya dibikin ya. Mungkin ke depan bikin lagi. Yang lebih mudah kalau pakai alat musik nih ya, kan lebih biasa pakai gitar atau pakai keyboard kan, bikin lagunya itu gitu. Inspirasi datangnya. Dulu sih pakai gitar, kalau sekarang ya ada fasilitas keyboard. Saya lebih enjoy pakai keyboard ya. Nuansa bikin melodinya jadi lebih cepat. Lebih cepat ya. Jadi Akang apakah dalam pengerjaan musik itu direkturnya atau misalkan aransemennya atau hanya sebatas bikin song list lagu aja atau seperti apa sih Kang? Kalau saya kapasitasnya cuma bikin lagu aja. Bikin lagu aja. Song ya, kalau
masalah arranger biasanya produksi. Berarti lagunya bentuknya mentah, masih mentah ya? Masih mentah. Masalah arranger itu mereka biasanya produksi. Akan bikin lalu diajuin ke label. Iya. Oke, sangat luar biasa sekali. Jadi mungkin buat kawan-kawan YouTubers atau yang baru-baru yang nyanyinya bagus, yang punya kualitas, yang ada keinginan besar, ya segera temuin. Ada banyak karyanya. Biasanya kan kalau orang seniman itu identiknya nggak menurut paham aku sih nggak terlalu identik dengan money oriented gitu kan. Nggak cenderung harus apa sih berbau uang-uang dulu. Yang penting karyanya bisa, lihat potensinya di siapa. Ini bisa dibawain sama orang ini. Apakah begitu nggak sih kan? Ya, untuk saat ini saya seperti itu. Justru saya bingung sendiri. Saya kan domisili di daerah. Terus terang saya pergaulan di daerah kurang. Ya. Saya saat ini lagi mencari penyanyi potensi yang mau kerjasama. Saya punya banyak lagu dengan cara yang gimana ke depannya gitu. Kalau ada potensi penyanyi cowok cewek yang punya karakter bagus, ya bisa hubungi saya. Itu sekarang yang legendaris Inka Kristi juga bawain karyanya Kang Ate ini, Sahrul Gunawan ya. Dia Mirella pada zamannya dulu, Dia Mirella tuh dulu sempat kalau nggak salah featuringan sama Dikta ya. Itu pernah kalau nggak salah waktu saya masih SMA masih inget gitu ya. Dia Mirella itu lagunya apa sih? Kau dan Dirimu ya? Kau dan Dirimu kalau nggak salah. Dan Dirimu. Nadila Sesalku nggak salah. Artis yang barunya mungkin ada Boyen ya? Boyen sama si produksi Bintang 8. Maksudnya baru generasi sekarang lah gitu. Sekarang yang generasi itu si Medina ya. Judul lagunya Bintang Hatiku. Bintang Hatiku. Nah sampai hari ini pas lihat di YouTube Kang, lagu yang anak-anak itu yang apa sih nama judulnya itu? Andaikan Aku Punya Sayap. Andaikan Aku Punya Sayap. Nah jadi buat YouTubers atau siapapun yang suka mengcover tuh, ada lagu anak-anak yang namanya Andaikan Aku Punya Sayap. Andaikan Aku Punya Sayap, karyanya karya beliau. Ya minimalnya bisa, boleh mau cover Kang? Boleh. Alhamdulillah langsung penciptanya semuanya karya-karya Kang Ate secara personal, penciptanya boleh di cover. Tapi ya minimalnya ketika ngecover di deskripsinya ditulisin lah itu karyanya Kang Ate. Ya kearifan lokal lah, budaya timur kan. Bikin. Kang, penghargaan piala di rumah ada berapa banyak Kang? Ada, saya pernah menjuarai 5 kali lomba cipta lagu anak tingkat nasional. 5 kali? 5 kali saya. Itu berapa tahun Kang? Tahun pertama sih tahun berapa dulu, tahun 90-an ya. Yang terakhir? Yang terakhir tahun 2007. 2007 ya. 2007. Pencipta karya terbaik, pencipta lagu anak. Iya, lagu anak tingkat nasional. Dulu yang ngadain yang pertama Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan. Kemarin RCTI sama Ibu Linda Gumelar sama. Akan dipanggil ke sana langsung. Iya, langsung ada pagelarannya, dibikin CD juga, diedar juga. Alhamdulillah apresiasinya sangat tinggi sekali Kang ya. Oke, kapan-kapan saya harus datang ke rumah beliau. Yang penasarannya pengen tahu dari mulai nol bikin lagu gitu, boleh Kang ya? Untuk saya berbagi buat anak muda. Esensinya di acara ngobras ini, ngobrol bareng Okasi ini ya ada sedikit nilai edukasinya gitu kan. Apa yang kita dibikin natural dan kita membuka. Kebetulan basic saya jurnalis, saya juga masih tercatat sebagai wartawan juga di salah satu media. Ya, jadi mengangkat karya-karya anak bangsa ini saya sangat bersemangat sekali kan untuk bisa nge-share gitu, apalagi ke anak-anak muda yang zaman sekarang. Kadang begini Kang, ketika media ini terbuka, makin bebas, siapapun juga bisa berkarya. Ini kan harus dimumpuni juga berdasarkan disiplin ilmunya juga gitu kan. Ya setidaknya sama senior bisa ngasih masukan-masukan gitu. Ya karena pengalaman itu ya sangat berharga gitu kan.
Mudah-mudahan hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit, ada nilai manfaatnya gitu kan untuk generasi muda seperti kita ini kan. Oke, mungkin wawancara kita hari ini dicukupkan sekian dulu. Nanti kita akan kejar ke rumahnya Kang Ate, lihat produksinya seperti apa gitu. Tadi saya lihat di foto-foto juga dengan alat yang simple juga kan, ternyata karya itu juga ya bisa membuahkan hasil yang wah gitu. Alat itu nggak menjadi sebuah penghalang. Yang penting ada kemauan, ada keinginan, mungkin gitu Kang ya. Terima kasih banyak, tetap berkarya untuk Indonesia. Mudah-mudahan ada karya-karya buat anak-anak bangsa juga kan. Soalnya ya rentan lah untuk generasi milenial ini, generasi Z apalagi butuh sekali dari sang pencipta lagu untuk menelurkan karya-karya yang baru untuk lagu-lagu anak-anak gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa kerjasama ke depannya kan, yang punya potensi, suara bagus, aman, beretitude baik, yang punya karya, beliau akan ngasih lagu. Ya Kang ya. Ada 3 karung di rumah. Wah tuh sudah janji lihat. Pokoknya kita kejar bareng-bareng ke rumah beliau. Yang belum subscribe dulu channelnya Ukas Official. Kebetulan Kang Ate juga punya ya. Namanya apa sih channelnya Kang? Abel Musik. Abel Musik. Nanti juga mau dibikin, tadi setelah ngobrol-ngobrol mau dibikin atas nama penciptanya langsung ATE ya? ATE ya? ATM. ATM. M-nya itu apa sih Kang? ATM-nya Mamat. Kalau dicipta lagu ATE.M. Luar biasa. Oke Kang, pokoknya makasih banyak. Terima kasih, dan pokoknya terus tancapin di YouTube-nya Ukas Official, banyak hal-hal yang baru yang memang insya Allah kita bisa berbagi, bermanfaat untuk kita semua. Tentunya untuk Indonesia. Sampai bertemu lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.